Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tiada permusuhan yang abadi di dunia ini kecuali permusuhan antara iblis dan anak cucunya dengan manusia. Permusuhan ini berawal di masa yang sangat silam, masa ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam. Lalu dia menempatkannya di surga yang penuh kenikmatan. Penciptaan manusia ini mendapat protes dari para malaikat. Mengapa Allah menciptakan makhluk yang di kemudian hari akan berbuat kerusakan di dunia serta saling menumpahkan darah? Namun dengan ilmunya yang maha luas, Allah Ta'ala menjawab pertanyaan para malaikat tersebut bahwa Dia maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Lalu mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dengan segala ketundukan, para malaikat bisa memahami serta mengakui benarnya keputusan Allah tersebut. Lalu mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Untuk menunjukkan tepatnya keputusan yang dibuatnya, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda serta rahasia alam semesta yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu, ternyata para malaikat tidak mampu menyebutkannya, sedangkan Adam mampu menyebutkannya dengan sangat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Kemampuan menyebutkan nama-nama sebagai buah dari pelajaran yang Allah Ta'ala berikan menunjukkan bahwa Adam memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para malaikat. Nama senantiasa menunjukkan sesuatu. Dengan mengetahui nama, berarti kita mengetahui serta memiliki gambaran mengenai nama tersebut. Nama ekuivalen dengan konsep atau lambang atau simbol yang menunjukkan adanya kemampuan pikir, akal serta kecerdasan. Dengan kata lain, walau diciptakan dari saripati tanah, Adam dianugerahi kecerdasan akal pikiran yang tidak dimiliki makhluk lainnya, khususnya malaikat, walau mereka diciptakan dari cahaya. Adanya kemampuan ini memungkinkan manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi serta membangun peradaban di dalamnya. Karena kelebihannya ini, Adam menjadi sangat istimewa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena ketaatannya, mereka bersujud kecuali iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka sujudlah mereka kecuali iblis yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Mereka menolak karena menganggap kedudukan Adam lebih rendah dari dirinya. Dan bagaimanakah aku bersujud kepada Adam, sedangkan ia diciptakan dari tanah hitam yang bau busuk? Allah Ta'ala berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Lalu iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surat Al-Hijr ayat 32 sampai 33. Konon, sebelum dilaknat Allah, iblis adalah makhluk yang memiliki derajat tinggi, bahkan dianggap sebagai malaikat yang terkemuka. Boleh jadi, kehadiran Adam dengan segala keutamaannya dianggap iblis sebagai ancaman yang bisa menganggap eksistensi dirinya. Akibat pembangkangannya itu, Allah SWT menurunkan derajat iblis serta mengusirnya dari tempat yang paling tinggi. Dan dari sinilah permusuhan iblis kepada Adam mencapai puncaknya.
Ia berjanji untuk menuntut balas kepada Adam yang dianggap sebagai penyebab jatuhnya kedudukan dia di hadapan Allah Ta'ala. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik atau perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Dengan aneka cara, iblis pun sukses menggelincirkan Adam dan Hawa sehingga mereka terusir dari surga. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Walau demikian, permusuhan mereka tidak berhenti selama keturunan Adam masih ada hingga datangnya hari kiamat. Lalu iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepada aku sampai hari manusia dibangkitkan." Quran Surat Al-Hijr ayat 36. Seperti itulah hingga detik ini, iblis beserta anak cucunya terus berupaya menggelincirkan manusia melalui aneka tipu daya yang dahsyat. Dan bagaimanakah cara iblis menggelincirkan anak cucu Adam? Pertanyaan inilah yang dikemukakan agar kita bisa menghindari jerat-jerat mereka yang mematikan. Dari awal penciptaannya, manusia selalu menjadi sasaran utama tipu daya iblis. Ketika Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, iblis berusaha sekuat tenaga untuk menjerumuskan mereka ke dalam dosa besar. Dengan penuh kecerdikan, iblis membisikkan keraguan, membungkus dusta dengan kemanisan yang menggoda. Dan sejak saat itu, iblis bersumpah akan terus menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat. Caranya tidak selalu terang-terangan, namun kerap kali penuh dengan muslihat dan jebakan yang samar. Pertanyaan mengenai bagaimana iblis menggelincirkan manusia memang penting untuk dibahas. Setiap umat manusia harus memahami seluk-beluk tipu daya ini agar bisa selamat dari jeratannya yang sangat mematikan. Dan salah satu strategi iblis yang paling klasik adalah dengan mendatangi manusia dalam rupa yang tidak terduga. Zaman dahulu, terutama di masa para nabi dan orang-orang soleh, iblis sering menyamar sebagai manusia, mendekati mereka dengan cara yang halus. Kadang ia datang seolah-olah membawa kebaikan, menebar kebohongan yang dibalut kebenaran. Bahkan ada kalanya dalam penyamarannya, iblis keceplosan atau sengaja membocorkan sedikit rahasia terkait strateginya dalam menjebak manusia. Hal ini tentu menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting, karena meski iblis adalah pendusta, dalam momen-momen tertentu, apa yang diucapkannya justru membuka celah untuk kita memahami cara kerjanya. Sebagai contoh, dalam salah satu kisah yang terkenal, iblis pernah mengakui bahwa salah satu cara paling efektif untuk menjerumuskan manusia adalah melalui hawa nafsu dan keinginan duniawi. Dia menggunakan apa yang manusia inginkan, cinta pada harta, kekuasaan, serta ketenaran, sebagai pintu masuk untuk melemahkan iman. Begitu seseorang mulai terikat pada dunia dengan sangat kuat, mudah baginya untuk tergelincir dan jauh dari jalan kebenaran. Namun tidak hanya itu, iblis juga pandai memainkan emosi. Dia akan menyulut api amarah, kebencian, dan rasa iri di antara manusia. Ia tahu bahwa hati yang dipenuhi dengan perasaan negatif lebih mudah untuk dikendalikan. Ketika manusia mulai terjebak dalam emosi yang tidak terkendali, mereka kehilangan fokus pada kebaikan dan juga kebenaran. Iblis akan membisikkan godaan untuk mempertahankan ego, meskipun hal itu merusak hubungan dengan sesama. Untuk itu, meski iblis adalah makhluk yang terkenal sebagai pendusta, nasihat yang diberikan melalui kecelakaan ucapannya bisa menjadi pengingat. Kita wajib waspada dan mengenal strategi-strategi halus yang digunakan iblis, karena hanya dengan pengetahuan dan kewaspadaanlah kita bisa menghindari jeratannya yang begitu licin. Berpegang teguhlah pada keimanan dan selalu memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa adalah benteng terkuat melawan tipu daya yang terus mengintai setiap saat. Dan sahabat yang beriman, sebagaimana yang diketahui, ciri-ciri bentuk iblis menurut literatur Islam, yaitu yang pertama adalah makhluk dari api. Dalam Al-Quran, iblis dijelaskan sebagai makhluk yang diciptakan dari api. Allah berfirman, dia atau iblis berkata,
aku lebih baik daripadanya atau Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Dari ayat ini, kita mengetahui bahwa iblis dan keturunannya atau setan terbuat dari api tanpa asap. Meski tidak selalu tampak secara fisik, mereka bisa menyamar atau berwujud dalam berbagai bentuk yang menyesatkan manusia. Ciri yang kedua, yaitu wujud yang berubah-ubah. Dalam hadis-hadis yang sahih dan literatur Islam, iblis serta para setan dikatakan bisa berubah wujud menjadi manusia, hewan, atau makhluk lainnya. Salah satu kisah terkenal adalah ketika iblis menyamar sebagai orang tua dan memberi nasihat kepada musuh Islam dalam perang Badar. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan datang dalam rupa manusia dan hewan." Hadis riwayat Bukhari. Iblis seringkali menggunakan perubahan wujud ini untuk mengetahui manusia dan mendekati mereka dengan cara yang tidak disadari. Ciri yang ketiga, bau yang busuk. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa iblis memiliki bau yang busuk dan menyengat, terutama ketika dia hadir dalam bentuk fisik. Bau ini dianggap sebagai salah satu tanda kehadirannya yang bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki tingkat keimanan tertentu. Ciri keempat, kelemahan terhadap bacaan Al-Quran. Meskipun iblis tampak kuat dalam menjerumuskan manusia, ia sangat takut dan lemah di hadapan ayat-ayat Al-Quran dan zikir. Dalam berbagai hadis, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk membaca ayat-ayat tertentu seperti ayat Kursi dan Al-Muawwidas atau surat Al-Falaq dan Anas untuk melindungi diri dari godaan iblis dan juga syaitan. Dan sahabat, mengapa iblis takut kepada neraka? Yang pertama yaitu janji siksaan Allah. Meskipun iblis makhluk yang membangkang perintah Allah, ia menyadari sepenuhnya bahwa neraka adalah tempat siksa yang sangat dahsyat yang dijanjikan Allah bagi siapa saja yang durhaka kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa iblis dan para pengikutnya akan menjadi penghuni neraka. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Quran Surat Shad ayat 85. Iblis mengetahui bahwa neraka adalah tempat penuh siksaan yang sangat pedih, sehingga meskipun dia makhluk yang terbuat dari api, neraka adalah tempat yang sangat mengerikan baginya. Yang kedua, yaitu pengakuan kekuasaan Allah Ta'ala. Iblis, meskipun membangkang, tetap mengakui kekuasaan Allah dan mengetahui bahwa ancaman Allah tentang neraka, adalah benar adanya. Dan dalam banyak kisah, termasuk saat dia menolak sujud kepada Adam, iblis sebenarnya takut akan hukuman Allah, tetapi tetap keras kepala. Dia tahu bahwa tidak ada yang dapat menolak atau melarikan diri dari kehendak Allah Ta'ala, termasuk dengan siksaan di neraka. 3. Kesadaran akan akhirat. Iblis menyadari bahwa kehidupannya di dunia hanyalah sementara dan pada akhirnya ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Ketika kiamat tiba, dia tidak akan bisa menghindari balasan di akhirat. Dia dan para pengikutnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, tempat yang penuh dengan kesengsaraan tanpa akhir. Dalam Al-Quran disebutkan, iblis berkata, "Tuhanku, maka beritahulah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari kepada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat." Quran Surat Al-Hijr ayat 36-38. Iblis meminta untuk ditangguhkan hukuman di dunia hingga hari kiamat, namun ia tidak akan bisa lepas dari hukuman neraka kelak. Dan ada juga beberapa kisah dari hadis yang menggambarkan bagaimana iblis membongkar rahasia strateginya dalam menyesatkan manusia. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah dialog antara iblis dan Nabi Muhammad SAW atau beberapa sahabat. Meskipun kisah-kisah ini seringkali berasal dari riwayat atau cerita non-kanonik, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari strategi iblis dalam menjebak manusia. Berikut beberapa poin penting yang dianggap sebagai rahasia iblis. 1. Menyerang manusia dari segala arah. Dalam Al-Quran, Allah mengisahkan sumpah iblis ketika diusir dari surga setelah menolak sujud kepada Nabi Adam. Iblis berkata,
Karena Engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka atau anak cucu Adam dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Dan inilah rahasia yang terungkap. Iblis mengakui bahwa dia akan menyerang manusia dari segala arah, yaitu dari depan dengan harapan dunia, dan dari belakang dengan harapan ketakutan akan masa depan, dari kanan dengan menyamarkan dosa sebagai kebajikan, dan dari kiri dengan mendorong manusia untuk berbuat maksiat secara langsung. 2. Membuat manusia lupa bersyukur. Salah satu titik kelemahan yang sering digunakan iblis untuk menjatuhkan manusia adalah memanipulasi mereka agar lupa bersyukur. Iblis menyadari bahwa orang yang bersyukur kepada Allah akan sulit digoda. Dia berusaha menanamkan rasa tidak puas, sehingga manusia lebih fokus pada apa yang tidak mereka miliki, dan akhirnya jauh dari rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Iblis tahu bahwa ketidakpuasan manusia dan ketidakmampuan mereka bersyukur adalah salah satu cara paling efektif untuk menjauhkan mereka dari Allah. 3. Melalui hawa nafsu dan cinta dunia. Dalam banyak riwayat, iblis mengakui bahwa hawa nafsu dan kecintaan manusia terhadap dunia adalah salah satu cara paling ampuh untuk menjerumuskan mereka. Iblis menjerumuskan manusia dengan godaan harta, kekuasaan, dan juga kedudukan. Rasulullah bersabda, "Dua serigala lapar yang dilepaskan pada sekawan kambing tidak lebih berbahaya dibanding cinta manusia pada harta dan kedudukan bagi agamanya." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2376. Rahasia yang terungkap. Iblis mengakui bahwa godaan terhadap harta dan duniawi adalah salah satu alat paling ampuh untuk melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjebak melalui sifat amarah dan rasa iri. Iblis seringkali menggunakan emosi negatif seperti amarah dan rasa iri sebagai pintu masuk untuk menghancurkan iman seseorang. Ketika manusia marah, mereka kehilangan kendali atas diri mereka dan lebih mudah terjerumus di dalam dosa besar. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan berjalan dalam diri manusia sebagaimana darah mengalir dalam tubuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 2038 dan Muslim nomor 2175. Iblis mengetahui bahwa manusia yang dipenuhi dengan emosi negatif seperti amarah atau iri hati lebih mudah digoda dan juga dihasut. 5. Mendekati manusia melalui celah-celah kelemahan. Iblis mengetahui titik-titik kelemahan setiap manusia. Dia tidak akan mendekati manusia secara terang-terangan, melainkan melalui celah-celah kelemahan iman mereka. Dia bisa menggunakan celah dalam sifat manusia, seperti kemalasan dalam ibadah, keinginan untuk dipuji, atau bahkan ketakutan akan masa depan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan itu akan membisikkan kepada salah seorang dari kalian dalam setiap urusannya, termasuk dalam ibadah, sehingga dia menjadi ragu-ragu." Hadis riwayat Muslim nomor 223. Rahasia yang terungkap. Iblis mendekati manusia melalui celah-celah kelemahan yang ada di dalam diri mereka, baik dalam hal ibadah maupun interaksi sehari-hari. 6. Menyesatkan melalui keraguan dalam ibadah. Salah satu taktik iblis yang sering digunakan adalah membuat manusia ragu-ragu dalam ibadahnya, sehingga mengganggu fokus dan khusyuk dalam beribadah. Misalnya, dia membuat seorang ragu apakah sudah berwudu atau belum, atau membuat seorang ragu berapa rakaat yang telah ia lakukan dalam sholat. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian mendapati keraguan dalam sholatnya, dan dia tidak ingat berapa rakaat yang sudah ia lakukan, maka hendaknya ia memilih rakaat yang lebih sedikit, yang lebih diyakini, lalu sujud sahwi sebelum salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seorang lupa atau ragu dalam sholatnya, baik itu meninggalkan sebagian gerakan sholat yang wajib karena lupa, atau melakukan tambahan yang tidak seharusnya dalam sholat. Sujud ini dilakukan untuk menutupi kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam sholat, sehingga sholat tetap sah. Kata sahwi
dalam bahasa Arab berarti lupa atau lalai. Jadi, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena kelalaian atau kekeliruan selama sholat. Sujud ini dilakukan dengan 2 kali sujud tambahan. Umumnya dilakukan sebelum salam, meskipun ada kondisi di mana sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dan menurut sebagian besar ulama, sujud sahwi dapat dilakukan dalam 2 waktu. Yang pertama, yaitu sebelum salam. Jika seseorang menambah sesuatu yang tidak seharusnya dalam sholat atau ragu-ragu tentang jumlah rakaat, maka sujud sahwi dilakukan sebelum mengucapkan salam. Dan yang kedua, setelah salam. Jika seorang teringat setelah mengucapkan salam bahwa ada kekurangan dalam sholatnya, maka ia harus segera melakukan 2 kali sujud sahwi setelah salam dan kemudian salam lagi. Kita kembali ke pembahasan iblis. Ada sebuah riwayat dalam Islam yang menyebutkan bahwa iblis bertempat tinggal di lautan. Riwayat ini berasal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tentang iblis bertempat tinggal di lautan. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Penjelasan hadis-hadis tentang iblis. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Hadis ini mengindikasikan bahwa iblis memiliki semacam pusat kendali yang terletak di atas air. Dan seringkali ditafsirkan bahwa singgasananya berada di lautan. Di sini, iblis memerintahkan pasukannya, yaitu para seton, untuk menyesatkan manusia. Penjelasan hadis yang kedua, iblis mengatur pasukannya. Iblis mengutus seton-seton untuk menggoda manusia, dan seton-seton yang paling dekat dengan iblis adalah yang berhasil melakukan fitnah atau menimbulkan kerusakan terbesar pada manusia, seperti memecah belah rumah tangga, menyebarkan kemaksiatan, atau membuat manusia tersesat jauh dari jalan Allah Ta'ala. Ketiga, makna singgasana di atas air. Ada beberapa pendapat dari ulama mengatakan mengenai arti singgasana di atas air. Sebagian penafsiran secara harfiah bahwa iblis benar-benar tinggal di lautan, sementara yang lain berpendapat bahwa ini adalah kiasan atau simbolik tentang pengaruh dan kekuasaan iblis yang tersebar luas di muka bumi, sebagaimana air mengelilingi banyak bagian bumi. Tafsir harfiah, beberapa ulama berpendapat bahwa iblis benar-benar tinggal di lautan karena lautan merupakan tempat yang luas dan tidak banyak dihuni manusia, sehingga bisa menjadi lokasi yang strategis untuk menyusun rencana yang jahat. Tafsir simbolis, ada juga ulama yang memaknai bahwa di atas air adalah kiasan bahwa iblis memiliki kekuasaan yang meluas, seperti air yang menutupi sebagian besar permukaan bumi, dan bahwa tempat iblis adalah tempat yang sulit dijangkau manusia. Sahabat, mengapa sebenarnya iblis memilih lautan? Alasan mengapa iblis memilih lautan sebagai tempat singgasananya tidak dijelaskan secara rinci dalam hadis. Namun ada beberapa pendapat yang menjelaskan kemungkinan alasannya. Lautan sebagai simbolis kekuasaan. Lautan menempati sebagian besar permukaan bumi, sehingga bisa dianggap sebagai simbol dari kekuasaan besar. Iblis yang memiliki ambisi besar untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia mungkin memilih lautan sebagai simbol kekuasaan yang luas. Lautan adalah tempat yang jarang dihuni oleh manusia, sehingga mungkin di sana iblis merasa lebih leluasa tanpa gangguan dari manusia. Ini bisa menjadi pusat di mana dia merencanakan godaan besar kepada umat manusia tanpa gangguan. Dan lautan dalam banyak tradisi sering dianggap sebagai tempat yang misterius dan penuh bahaya. Oleh karena itu, lautan bisa menjadi metafora untuk tempat di mana iblis menyusun rencana yang jahat, yang tidak bisa diprediksi dan selalu mengandung ancaman. Hadis yang menyebutkan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air menunjukkan bahwa ia mengatur pasukan setannya dari tempat itu, baik secara harfiah maupun simbolis. Iblis memiliki rencana jahat yang disusun secara terorganisir untuk menyesatkan manusia dari berbagai arah. Dan dia sangat bangga ketika para setannya berhasil menimbulkan kerusakan besar di kalangan manusia, seperti memecah belah rumah tangga dan juga menyebarkan fitnah. Sekian dari saya, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala.
khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.